Shalom. Haleluya Bapak Ibu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa, men. Karena Tuhan kita luar biasa. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berjumpa dengan Tuhan kita saat ini. Oleh karena itu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Semua oleh karena kasih karuniamu, karena pemeliharaanmu, penyertaanmu yang sempurna atas kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul lagi untuk bersekutu dengan Engkau, mengalami kebaikan, kasih-Mu, hadirat-Mu, dan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, yang menuntun kami kepada setiap kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari hadir, mari nikmati ucapan syukur kami, penyerahan hidup kami kepadamu saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyambut kehadiran Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Mari saudara, kita angkat ucapan syukur kita melalui pujian ini. Kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari bersuka cita, mari bersyukur. Come on. Haleluya Tuhan, Engkau sungguh baik. Katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan dari awal. Haleluya. Sekali lagi. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Haleluya. Tak pernah berakhir di hidupku. Dan kami mau katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Hey, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Hey, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Come on. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Amin. Allah itu baik. Sungguh. Haleluya. Katakan saudara. Tunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Mari saudara katakan dari awal.
setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Katakan sekali lagi, kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Sekali lagi, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Oh, Yesus luar. Sekali lagi akui, katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, benar Engkau luar biasa. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pembela kami Tuhan. Engkau sahabat kami, Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Engkau. Sungguh kami bangga Tuhan, kami punya Engkau Tuhan, sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Mari katakan kepada Dia bahwa kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, katakan saudara, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap
Yesus, Yesus. Amin. Yang mau katakan bahwa Engkau yang lebih besar Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus
Shalom semuanya, shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Shalom untuk anak-anak Tuhan yang memiliki Bapa yang luar biasa, Bapa kita yang di surga. Puji Tuhan, hari ini kita tahu bersama dengan kondisi yang sangat sulit. Banyak orang, banyak dari kita, banyak dari anak-anak Tuhan yang mulai lemah kehidupan doanya. Karena apa? Tekanan yang begitu menghimpit membuat mereka bingung untuk berdoa. Mereka bingung untuk menyampaikan sesuatu kepada Bapa di surga. Dan hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan bahwa waktu kita punya Bapa di surga, ketika kita memiliki Bapa di surga, ketika kita sebagai anak, kita punya privilege yang luar biasa untuk datang kepadanya langsung. Karena ingat, kita adalah anak dan dia adalah Bapa kita. Oleh karena itu hari ini kita akan saya akan share sesuatu, yaitu bahwa mari kita berdoa, mari kita mulai tekun berdoa lagi. Sebab doa itu gampang, doa itu sederhana. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau hari ini, detik ini kami masih bisa menghirup udara yang segar, masih bisa bernafas. Kami masih bisa bertemu lagi, kami masih bisa mendengar lagi kebenaran firman Tuhan. Kami bisa pagi hari kami bangun dan kami bisa melihat orang-orang terkasih di sekeliling kami. Kami masih bisa punya makan minum di rumah kami. Kami bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan, dengan Bapa kami. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang lalu-lalu yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dan hari ini kami kembali Tuhan mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar lagi Tuhan tentang hubungan kami dengan Engkau. Kami mau belajar lagi dan menaruh Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Mari Bapa, Engkau berbicara kepada kami. Dan kami tahu bahwa ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, kami percaya Tuhan, kekuatan baru itu, harapan baru itu akan bangkit lagi di dalam hati kami, dalam diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya bahwa Bapa kami, Tuhan kami yang baik itu selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa ya Bapa. Dan mari Tuhan Engkau berfirman ya Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tadi saya katakan bahwa berdoa itu gampang, berdoa itu sederhana. Kenapa? Karena berdoa itu hanya perlu dengan kata-kata yang sederhana, nggak perlu dengan kata-kata yang rumit. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 7, kita sampai 8 ya, kita baca bahwa lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, kata Tuhan. Jangan menjadi seperti mereka. Karena ini, Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Pernah dengar nggak orang nyampain sesuatu kepada kita, atau ketika kita berada suatu pertemuan dan kita ditunjuk atau orang lain ditunjuk untuk memimpin sebuah doa, mereka berkata begini, aduh jangan aku nggak tahu tuh kalau harus ngomong apa, aku nggak ngerti, aku bingung tuh kalau mau ngomong dalam hal berdoa, aku nggak tahu berdoa, aku takut, aku salah ngomong, aku takut, aku tuh kurang pinter ngomong, aku tuh nggak punya kemampuan bahasa yang bagus. Saya pun pernah berada pada posisi itu, dan saya juga sering mendengar alasan-alasan yang demikian yang orang berikan ketika saya menunjuk seseorang untuk memimpin dalam sebuah doa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kosakata kita mungkin terkesan, mungkin membuat orang lain itu terkesan. Tapi ingat, Tuhan itu Bapa kita. Dia nggak terkesan dengan kata-kata yang kita rangkai sedemikian rupa. Doa bukanlah sebuah permainan kata. Datanglah sebagai anak kepada Bapanya, sebagai anak yang kecil kepada dedinya. Datanglah dengan kejujuran hati, datanglah dengan happy, duduk di pangkuan Bapa dan mulai ngobrollah dengan Bapamu. Karena dia selalu siap menyambutmu. Seperti Bapa menyambut anak yang terhilang, dia merentangkan tangannya dan siap memelukmu, mendengarkan keluhan-keluhanmu, mendengarkan celoteh-celotehanmu. Demikian juga Bapa di surga. Yuk, mari datang kepada Bapa. Mari
Hampiri Dia dengan senyum, dengan semangat, dengan sukacita. Ketika kita berdoa, Tuhan Yesus juga mengingatkan, jangan supaya waktu kita berdoa itu untuk dilihat orang. Jangan lakukan itu untuk mengesankan orang, seperti yang dilakukan orang-orang munafik. Mereka mungkin mengesankan, tetapi mereka sebenarnya itu salah, ya. Tuhan tidak terkesan dengan cara, sekali lagi, Tuhan tidak terkesan, Bapa tidak terkesan dengan cara kita berdoa atau dengan hal-hal yang kita katakan. Cukup dengan kata-kata sederhana aja. Sekali lagi, cukup dengan kata-kata sederhana aja. Sebab faktanya jelas tadi ayat, ya, sudah kita baca bahwa Bapa sudah mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita ucapkan. Berdoa itu gampang. Kenapa berdoa itu gampang? Yang kedua, karena berdoa itu bisa di mana saja dan kapan saja. Wow, luar biasa banget. Di mana saja dan kapan saja. Kenapa? Karena Bapa, firman Tuhan bilang bahwa Dia nggak pernah tertidur, Dia nggak pernah terlelap, telinganya tidak kurang tajam. Setiap kita teriak memanggil nama Bapa, Dia selalu mendengar, Dia selalu melihat kita. Doa itu bisa di mana aja dan kapan aja. Waktu kita mencuci piring, ibu-ibu. Waktu kita siram kembang, ibu-ibu, bapak-bapak. Waktu kita sedang nyetir mobil. Waktu kita di mana aja dan kapan aja. Kita bisa berdoa, kita bisa ngomong sama Tuhan. Seperti seorang anak ngomong sama bapaknya, ngomong sama orang tuanya kapan aja, di mana aja, sambil gandeng tangan. Ngomong dengan percakapan-percakapan yang ringan. Saya pernah punya suatu kesaksian bahwa ketika saya sedang di mall bersama anak saya, karena kami tinggal di apartemen, jadi untuk akses masuk naik apartemen itu harus pakai akses, ya. Jadi satu kali waktu kami sedang bermain di apartemen, membawa anak saya main-main, dan kita keliling tuh apartemen itu cukup besar. 1, 2, 3, sekitar 3 atau 3 lantai kalau nggak salah, ya, dan lebar dan luas. Ketika hendak pulang, saya cari, saya mau siapin akses saya, ya, untuk disiapkan. Ketika saya rogoh tas saya cari tempat akses, ternyata akses saya hilang. Saya bingung, wah, saya takut, aduh gimana nih akses saya hilang, saya nggak bisa pulang, gimana saya mau naik turun lift, gimana? Sampailah, Tuhan gimana caranya? Aku bilang, aduh nak, kita hilang akses, yuk kita berdoa. Saya berdoa, percaya pasti Tuhan nolong. Saat itu saya bingung, saya menyusuri setiap, bayangin itu mall itu besar banget, mau ketemu akses sekecil itu seperti ukuran KTP itu sangat sulit. Karena kita udah berjam-jam, ya, jalan-jalan di mall, udah mampir di beberapa toko, udah makan di food court, dan saya baru menyadari saat mau pulang akses saya udah nggak ada. Tapi saya percaya, saya berdoa, Tuhan tolong. Memang sepertinya hal kecil, hanya sebuah masalah akses gitu loh. Terus Tuhan tolong, saya mulai menyusuri tempat-tempat di mana saya datangi dengan anak saya. Dan yang anehnya, yang herannya, di saat-saat terakhir saya tuh seperti dituntun untuk naik lift yang saya naik lebih awal. Waktu saya naik lift dan ketika saya udah hampir mencapai lantai atasnya, di depan itu ada security. Nah, saya melihat seseorang sedang membungkuk dan mengambil sesuatu dan menyerahkannya kepada security. Itu di hati langsung seperti melonjak. Itu aksesku. Jadi saya cepet-cepet naik ke lift dan saya pegang anak saya, ayo cepet-cepet. Langsung saya ketemu bapak security. Saya bilang, Pak, apakah itu akses? Itu akses saya, kalau bisa saya lihat. Terus bapak itu bilang, oh iya benar-benar akses. Terus dia perlihatkan akses itu, dan benar, puji Tuhan. Wah, akhirnya saya menemukan itu. Bagi saya mustahil untuk mendapatkan akses sekecil itu di mall yang besar. Tapi waktu kita berdoa, waktu saya percaya, ini hal yang sederhana. Waktu kita berdoa, Bapak Tuhan tolong, saya punya masalah. Mungkin masalah kecil, mungkin masalah besar. Tapi yang penting gini, datang aja kepada Bapak. Datang aja, nggak perlu nanti tunggu di rumah, kita masuk ke dalam ruang doa dan kita berdoa, Tuhan akses saya hilang. Nggak perlu. Saat itu saya berdoa, saat itu Bapak Ibu berdoa, dan Tuhan mendengar. Di mana aja, kapan aja, waktu kita panggil Dia, Bapak tolong, Dia mendengar. Dan puji Tuhan, itu saat
saya menerima akses itu, hati saya itu melonjak dengan kegirangan dan saya bilang, Tuhan terima kasih, Bapak terima kasih, hal sekecil ini pun Tuhan menolong. Oleh karena itu, yuk berdoa hanya dengan kata-kata sederhana saja, dan juga di mana aja, kapan aja kita bisa berdoa. Dan yang ketiga, berdoa itu gampang. Kenapa? Karena berdoa itu adalah sebuah percakapan, adalah obrolan kita, seorang anak kepada bapaknya. Kita ngobrol, kalau anak dengan orang tua tentu kita ngobrol, kita bisa ngobrol apa aja ya. Tentang suka, tentang duka, tentang masalah, tentang pencapaian, semuanya kita ngobrol. Tentang sakit kita, tentang kebutuhan akan uang sekolah, tentang pandemi ini, tentang pekerjaan kita, tentang rekan sekerja kita, rekan pelayanan kita, bahkan tentang masalah dosa kita. Kita ngobrol apa aja sama Bapak kita. Terbuka aja kepada Bapak kita. Dia udah tahu kok. Dia udah ngerti. Yuk, kita hanya datang ngobrol, panggil dia Bapak kita. Ngobrol sama Bapak kita, ngobrol sama ayah kita, ngobrol sama Bapak kita. Karena dia itu luar biasa, kasihnya luar biasa buat anak-anaknya. Ngomong aja, jangan takut, ngomong aja dengan kata-katamu sendiri, dengan kata-katamu yang sederhana, yang tulus keluar dari hatimu. Tuhan Yesus mengajarkan gini kepada murid-muridnya. Waktu mereka berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Tuhan bilang, Tuhan ngajarinnya begini, untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Jadi kita pun demikian, panggil Allah sebagai Bapamu. Saudaraku, Tuhan kita itu bukan hanya sekedar Tuhan yang besar, pencipta langit dan bumi, alam semesta yang jauh duduk di sana. Tetapi ingat, Dia juga adalah Bapa kita. Dia juga adalah Allah yang bisa kita panggil Bapa. Dan Dia sebagai Bapa, Dia selalu memandang kita. Sebagai orang tua, kita akan selalu memantau, memandang anak-anak kita. Waktu dia tidur, waktu dia berjalan, mata kita akan melihat mereka. Waktu kita jalan-jalan di mall, dimanapun anak kita berada, kita akan lihat, oh dia ada di sana. Demikian juga Bapa di surga. Dia akan, matanya selalu melihat kepada kita, memandang kepada kita anak-anaknya. Oleh karena itu, jangan sungkan untuk datang kepada Bapa. Datang berlari, hampiri Dia dengan hati yang sukacita, yang penuh dengan pengharapan. Karena Bapa kita tuh kasihnya tuh luar biasa. Kasihnya itu sungguh besar dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Dan kalau seorang anak datang kepada Bapa, tahu nggak? Kalau dia ngobrol sama Bapa, dia nggak pakai kata-kata yang kaku. Dia nggak harus seperti gini. Ketika anak saya mau menghampiri kami, orang tua atau papanya, dia nggak mungkin dulu, Mama saya mau ketemu Papa, saya mau susun dulu kata-kata saya. Ketika saya ketemu Papa, saya mesti ngobrol gini, udah susun gini. Enggak gitu. Sama dengan Bapa kita di surga, waktu kita mau ngomong kapan aja, datang aja. Kita ngomong dengan apa adanya kita, dengan kata-kata sederhana kita, dengan ketulusan hati kita. Mari kita datang kepada Bapa. Saudara, jika yang mendengarkan doa adalah Bapa surgawi, Bapa kita, maka percayalah, harapan pasti ada. Jalan keluar pasti tersedia. Pertanyaan sederhana nih. Apa sih yang tidak bisa Dia lakukan bagi kita, bagi kita anak-anaknya? Apa sih? Sakit Dia sembuhkan. Orang mati dibangkitkan. Angin badai topan diredakan. Sehingga gak ada lagi rasa takut terhadap murid-muridnya. 5 roti 2 ikan. Tuhan kasih makan 5.000 orang. Sehingga orang-orang itu udah gak kelaparan lagi. Air biasa menjadi anggur. Sehingga pemilik pesta tidak mendapat rasa malu. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu tersedia. Apa sih yang Bapak gak bisa lakukan? Semua Dia bisa lakukan bagi kita. Yang penting gini, datang, ngomong, ngobrol kapan aja, di mana aja, dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi. Ketika orang bangsa Israel bertemu dengan laut yang luas di depan mereka, mereka tidak bisa melewatinya. Apa yang Tuhan lakukan? Air itu terbelah dan orang Israel bisa melewatinya, dan mereka sampai ke tanah perjanjian. Kenapa? Kenapa hal-hal besar itu bisa terjadi? Karena ini nih. Karena doa itu punya kuasa. Jadi bukan hanya sekedar sederhana,
Tapi doa itu punya kuasa kalau kita datang dengan hati yang tulus, dengan iman yang teguh. Doa itu punya kuasa. Yakobus 5 ayat 17-18. Kita baca bersama. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, ya, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yuk, panggil dia bapamu, berseru, ngobrol, ngomong sama dia. Yuk, curhat kepada Bapa kita. Sebab bisa di mana aja dan kapan saja. Yeremia 12 ayat 19 berkata demikian. Apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, ingat nih, catat ini, maka aku, kata Tuhan, akan mendengarkan kamu. Dan segala kesesakan kita, di Mazmur 118 ayat 5 berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Yang luar biasa yang Tuhan bilang, Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan kepadaku. Haleluya. Kenapa? Sekali lagi, sebab Bapa kasihnya sangat besar bagi kita, panjang, lebar, dan luas. Seperti yang biasa puji-pujian yang sering kita nyanyikan, ya. Bapak itu paling ngerti loh kalau kita saat ini sedang berjuang. Mungkin kita bilang gini, aduh udah capek deh, masalah ini, masalah pandemi, dengan masalah kebutuhan hidup hari-hari, kayaknya bertahun-tahun kayak gini. Tapi ingat, kita punya Bapa di surga. Dia ngerti saat ini kita sedang berjuang. Dia ngerti kalau kita sedang butuh sesuatu. Dia ngerti kalau kita sedang sedih dan menangis. Dia tahu. Bahkan saat ini mungkin Anda sedang meneteskan air mata. Dia tahu Anda sedang meneteskan air mata. Gak mungkin sebagai Bapak itu dia cuekin kita. Gak mungkin Bapak itu punya rencana jahat bagi anak-anak kita. Terlalu banyak ayat-ayat Alkitab, terlalu banyak kebenaran firman Tuhan menyatakan betapa besar dan luas dan lebar tentang kasih Bapa. Yesaya 4:9 ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, tapi kata Tuhan, aku tidak akan melupakan engkau. Inilah sebuah fakta penting. Sebagai Bapa, anak adalah sesuatu yang berharga. Dia nggak mungkin lupain anaknya. Dia nggak mungkin, Bapa di surga nggak mungkin cuekin kita anak-anaknya. Lukas 11 ayat 11-13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat, ayat 13, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yuk berdoa kepada Bapa. Seringkali waktu saya pengalaman pribadi, waktu saya bertemu masalah, waktu saya dalam keadaan sedih, saya ngomong dengan kata-kata sederhana saya sama Bapak. Saya ngomong, Bapak, saya punya masalah ini. Pokoknya dengan bahasa yang sederhana, ngomong aja, curhat. Cuman ngomong. Waktu selesai ngomong, mungkin saya belum lihat ada jalan keluar. Mungkin saya belum lihat ada jawaban dari doa itu. Tapi yang saya rasakan adalah damai sejahtera. Ketika saya sudah curhat, ketika saya sudah ngomong sama Bapak kita, sama Tuhan kita, saya ngerasain ada damai sejahtera yang begitu luar biasa. Sehingga ketika damai sejahtera itu menguasai hati saya, wow, tadinya pikiran-pikiran negatif yang datang bersama, nanti saya begini, hilang. Karena apa? Ada hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan itu yang merangkul kita, tangan yang tidak terlihat tapi dia memegang tangan kita, dia meneduhkan hati kita. Sama seperti kita kepada anak-anak kita. Waktu anak-anak kita sedih, waktu dia lemah, kita pasti sebagai orang tua akan datang, menepuk pundaknya, memegang dia dan berkata, it's okay nak, gak apa-apa, kamu tenang aja.
pasti ada harapan. Itu yang dilakukan kita sebagai orang tua, apalagi Bapa kita yang di surga. Bahkan seringkali ketika setelah selesai curhat, selesai ngobrol dalam doa kepada Bapa, Tuhan tuh seringkali ngingetin saya bahwa ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan, ada begitu banyak jawaban-jawaban doa di masa lalu, bahkan beberapa waktu lalu yang Tuhan sudah berikan bagi saya. Sehingga waktu saya sedih, waktu saya mengungkapkan masalah, kesaksian-kesaksian jawaban doa itu menguatkan saya kembali. Oh iya ya, saya ingat kalau dulu Tuhan Yesus tolong saya, kalau dulu Bapa kita menolong saya, pasti hari ini Tuhan pun akan tetap menolong kita. Pasti bulan depan pun akan Tuhan tetap menolong kita. Pasti tahun depan dan tahun-tahun ke depan Tuhan pun akan tetap mendengar dan memberi jawaban doa bagi kita. Akan tetap bersama-sama dengan kita, memegang tangan kita dan memberikan pengharapan, membangkitkan semangat kita, sehingga kita tidak akan menjadi lemah lagi. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 12, "Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau." Sebagai penutup, saya akan mengingatkan kembali lagi, berdoa itu gampang. Karena apa? Karena satu, cukup dengan kata-kata yang sederhana saja. Berdoa itu gampang, bisa di mana aja dan kapan aja. Dan waktu kita berdoa, kita tuh ngobrolnya kepada Bapa kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Jadi kita bisa datang dengan hati yang tulus, dengan apa adanya kita. Doa adalah sebuah percakapan sepenuh hati antara kita dengan Bapa kita sebagai anak-anaknya. Saudaraku, saat ini Bapa ingin ngobrol, berbicara dengan kita, dengan Bapak Ibu, dengan adik-adik sekalian, dengan saudara jemaat yang terkasih. Dia ingin ngobrol dengan kita. Bahkan saat ini dia mengetok pintu hatimu. Dia ingin masuk. Persilahkan dia masuk. Buka pintu hatimu, ngobrol lah, mulailah percakapan dengan Bapamu. Apa aja, ngomong curhat sama dia, ngomong curhat kepada Bapamu, apa aja. Firman Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu 3 ayat 20. Sekali lagi kita harus ingat bersama, berdoa itu gampang. Berdoa itu sederhana. Tapi ini nih, doa itu punya kuasa. Ya, doa itu punya kuasa. Jadi jangan lemah. Semangat yang patah pasti dibangkitkan kembali. Ya, muka yang muram pasti bisa tersenyum. Bukan hanya tersenyum, tapi Anda akan tertawa. Kita semua akan tertawa, bahkan bersuka cita melihat kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Oleh karena itu, tetaplah berdoa dengan iman yang tulus, ya, iman yang teguh dan hati yang tulus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa kapan saja, di mana saja, Engkau selalu tersedia bagi kami. Telinga-Mu selalu siap mendengarkan kami, dan Engkau menjamin dalam firman-Mu bahwa Bapa, Engkau mendengar doa-doa kami, Engkau mendengar teriakan kami, Engkau melihat air mata kami, Engkau mengusap air mata kami, Engkau menyeka air mata kami, Engkau memegang kami, memeluk kami dengan tangan kasih-Mu, dengan hati-Mu yang mencintai kami yang dengan luar biasa. Bapa, sungguh kami bersyukur Bapa. Kami masih punya Tuhan, kami punya Tuhan, kami punya Bapa, itu cukup bagi kami. Kami punya Bapa di surga, itu cukup bagi kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami harapan. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah melupakan kami, ya Tuhan. Mungkin orang lain di sekeliling kami melupakan kami, tapi Bapa, Engkau tidak pernah melupakan kami, ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Waktu kami sakit, Tuhan, dengan setia, dengan tangan-Mu yang berlubang paku, Bapa, Engkau menjamah kami. Sakit kami Engkau hilangkan.
Terima kasih Bapa. Jemaat-Mu yang sedang sakit, kami percaya Tuhan bahwa sebagai Bapa yang baik, Engkau akan menyembuhkan, Engkau akan memegang tangan mereka, Engkau akan memegang bagian tubuh yang sakit apapun itu Tuhan, entah kanker, tumor, migrain atau apapun Tuhan, bahkan hubungan-hubungan yang rusak, Bapa Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan kembali ya Bapa. Engkau sanggup memberikan jalan keluar Bapa, Engkau sanggup Tuhan memberikan harapan-harapan yang baru bagi kami anak-anak-Mu. Di dalam masa-masa sukar, kami percaya kami tidak pernah sendiri karena kami punya Bapa yang baik. Sekali lagi ya Bapa, mari tetap pegang tangan kami anak-anak-Mu dan jangan pernah lepaskan kami ya Bapa, karena kami tahu bahwa ketika kami lepas tangan kami dari Engkau, maka kami bisa terhilang, kami bisa tersesat, kami bisa berjalan semau kami sendiri. Kami hanya mau Tuhan berjalan dengan Engkau, memegang Engkau Tuhan, memegang tangan kanan-Mu, memegang tangan-Mu yang penuh kasih, yang berlubang paku itu ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa, sekali lagi terima kasih sudah menjadi Bapa bagi kami. Terima kasih banyak sudah memberikan jawaban-jawaban doa kami, sudah mendengarkan keluhan kami, sudah mendengarkan curhatan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.